wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu cara membuat aplikasi doa sehari-hari. Pertama-tama, saya akan menampilkan tampilan aplikasi yang sudah kami buat. Layoutnya seperti ini. Di sini ada berbagai macam doa yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi ini tersambung dengan API. Di sini juga ada bagian search atau cari. Kalian dapat mencari doa yang kalian cari. Saya akan mencari doa luar rumah. Jika sudah muncul, klik, lalu akan keluar doa keluar rumah Arab, Latin, beserta terjemahannya. Di sini saya akan menunjukkan codingan untuk menambahkan manifestnya. Kalian ke Gradle modul app, lalu menambahkan implementation seperti ini pada bagian ini. Lalu ke layout. Nah, di sini kalian dapat mengubah atau mendesain tampilan dari aplikasi yang kalian buat. Ini contoh desain dari activity main yang saya buat. Codingannya seperti pada bagian kiri. Nah, di sini saya menambahkan warna dasar atau background pada bagian ini agar aplikasi saya terlihat lebih menarik. Pada bagian atas, saya juga menambahkan gambar. Di sini saya menambahkan gambar dengan memanggilnya di drawable. Saya juga menambahkan text view agar menampilkan teks yang saya buat. Pada bagian search, saya juga menambahkannya di drawable. Jangan lupa kalian juga harus menambahkan bagian ini atau sebagai penutup agar tidak error. Selanjutnya kita ke item doa. Nah, ini desain dari item doa. Di sini saya menggunakan orientasi vertikal karena membuat list. Nah, list kan pasti ke bawah, jadi kita menggunakan vertikal. Apabila berbaris, kita menggunakan horizontal. Ini untuk codingan membuat icon judul atau nama doanya. Contohnya seperti nama doa sebelum makan atau sebelum tidur. Nah, di sini saya juga menambahkan garis atau garis pembatas agar terlihat lebih menarik dan berjarak. Selanjutnya kita ke activity detail. Nah, ini desain yang saya buat di activity detail. Di desainnya ini saya berikan bacaan Arab, Latin, beserta terjemahannya. Pada codingan paling atas, scroll view ini berguna untuk agar tampilannya bisa di-scroll atau bisa bergerak. Sama seperti tadi, saya juga menambahkan warna. Nah, bedanya saya menambahkan warnanya dari drawable.
seperti drawable pada bagian BG gradient. Di bagian text view ini saya menambahkan judul doa yang seperti saya bilang tadi, judul doa ini seperti doa keluar rumah atau doa sesudah makan. Ini tulisan Arab, Latin, dan terjemahannya. Di bagian activities plus ini adalah desain dari aplikasi saya, menambahkan image, gambar, atau logo dari aplikasi saya. Lalu saya juga menambahkan nama aplikasi saya. Activities plus ini ada pada bagian pertama atau pada bagian sebelum ke bagian menu doa-doa sehari-hari. Selanjutnya kita ke detail activity. Detail activity ini bertugas menerima data response doa dari activity sebelumnya lewat intent. Pada bagian atas coding, ini berfungsi menunjukkan bahwa file yang dibuat berada pada bagian ini. Import ini adalah kelas yang diperlukan. Detail activity untuk menampilkan detail dari doa yang dipilih pada bagian ini menampilkan doa, ayat, Latin, dan artinya. Doa adapter ini untuk reseller view yang menerima list doa. Nah, binding pada bagian ini digunakan untuk akses langsung ke elemen UI di item doa XML, seperti TV judul. Nah, pada bagian item view, di sini membuat intent menuju detail activity dan juga mengirimkan objek doa ke activity tersebut menggunakan intent put extra pada kode bagian ini. Selanjutnya kita ke main activity. Nah, main activity ini merupakan activity utama dalam aplikasi daftar doa sehari-hari. Kelas utama dari aplikasi ini menampilkan seluruh daftar doa, mengambil data dari API menggunakan retrofit. Nah, binding di sini berfungsi untuk mengakses elemen UI dari elemen activity main XML. Doa adapter digunakan untuk reseller view. Al doa digunakan untuk menyimpan semua data doa. Hasil dari API digunakan untuk filtering. Ini codingan dari main activity. Nah, main activity ini bertanggung jawab atas menampilkan daftar doa dalam reseller view, mengambil data dari API dengan retrofit, dan menyediakan fitur pencarian atau filter secara real time. Navigasi ke detail doa ditangani di doa adapter. Selanjutnya, response doa. Response doa kelas ini merupakan data kelas yang digunakan untuk merepresentasikan satu doa yang berasal dari API. Response doa adalah model data yang dipakai untuk menerima data JSON dari API melalui retrofit.
bisa dikirimkan lewat intent karena mengimplementasikan serializable, menyediakan struktur untuk menampilkan doa di UI, recycle view, detail activity, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan properti ID, doa, ayat, Latin, dan artinya atau terjemahannya. Selanjutnya retrofit service. Nah, pada bagian retrofit service yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan API doa-doa menggunakan retrofit. Pada bagian ini untuk menyimpan URL dasar dari API doa-doa, semua endpoint akan dibangun dari URL ini. Menggunakan instanse untuk mengakses API dari aplikasi lain, dari bagian lain aplikasi. By lazy, memastikan retrofit hanya dibuat saat pertama kali dipakai, jadi efisien. Nah, retrofit sendiri berfungsi untuk menyediakan satu titik akses retrofit ke seluruh aplikasi, juga menghubungkan aplikasi ke endpoint API. Selanjutnya, splash activity. Pada bagian splash activity ini digunakan untuk menampilkan layar pembuka seperti di awal aplikasi. Nah, kelas splash activity ini merupakan activity pertama yang ditampilkan saat aplikasi dibuka. Biasanya berisi logo atau nama aplikasinya. Nah, tujuannya adalah memberikan transisi awal sebelum ketampilan utamanya. Pada bagian ini digunakan untuk menjalankan kode di thread utama UI. Pada bagian ini digunakan untuk menunda eksekusi blok kode selama 2 detik. Nah, di bagian instance ini digunakan untuk berpindah ke main activity, dan start activity ini digunakan untuk memulai activity baru, dan finishnya digunakan untuk menutup activity. Splash activity ini agar tidak bisa kembali ke splash screen jika user menekan tombol back. Selanjutnya ke API endpoint. Pada file API endpoint ini berisi definisi endpoint API menggunakan retrofit. Pada bagian ini merupakan interface retrofit yang mendeklarasikan semua endpoint URL API yang akan digunakan oleh aplikasi. Fungsi dari get API mengambil semua data dalam bentuk list. Response doa pada bagian ini digunakan di main activity untuk menampilkan semua doa. Pada bagian yang kedua atau get yang kedua, fungsinya mencari doa berdasarkan judul atau keyboard doa. Pada get yang ketiga, fungsinya mengambil detail dari satu doa berdasarkan ID. Nah, pada objek response doa biasa digunakan untuk menampilkan detail doa jika hanya punya ID-nya, bukan seluruh objek. Yang terakhir, Android manifest-nya. Pada codingan ini, file ini mendeklarasikan komponen penting aplikasi, izin, activity, dan konfigurasi aplikasi. Di bagian ini, artinya aplikasi membutuhkan akses internet untuk mengambil data dari API retrofit. Tanpa ini,
koneksi jaringan akan gagal meskipun kodenya benar. Ini codingan dari Android Manifest. Di bagian Android Icon, ini fungsinya memberikan icon-icon di aplikasi. Di Android Label, fungsinya memberikan nama aplikasi yang akan tampil di perangkat. Di sini juga ada tema yang fungsinya untuk memberikan tema di aplikasi. Seperti itulah cara kami membuat aplikasi doa sehari-hari. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.